Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Bang Dinar dari Anak Empang Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan main-main nih di Anak Empang Farm. Di sini adalah farm yang berbudidaya ikan nila dan juga ikan gurame, tapi saat ini kita sedang fokus di pembibitan ikan gurame. Untuk lokasi kita berada di Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Untuk lebih tepatnya bisa cek di Anak Empang Farm di Google. Ketertarikan itu karena dari kecil ya, saya itu emang udah hobi memelihara ikan karena kakek juga dulu tuh suka melihara ikan. Jadi awal itu di ikan hias dulu. Jadi bisnis utama saya dulu awal itu di ikan hias dan itu udah lumayan besar, waktu itu udah sempat ekspor juga dan lain sebagainya. Tapi karena selesai pandemi, pasarnya itu menurun dan akhirnya berpikir gimana caranya supaya bisa tetap bisnis di dunia air tawar, di dunia air. Dan akhirnya kepikiran untuk market apa nih yang continue, pasarnya nggak habis-habis, dan akhirnya ketemulah di pasar ikan konsumsi. Kalau itu kan waktu pertama kali terjun di bidang ikan konsumsi, itu berpikirnya gimana caranya supaya kita bisa efisiensi dan lain sebagainya, dan karena saya juga anak muda gitu ya, jadi pengen nyari metode apa nih yang kira-kira kedepannya itu bakal besar gitu. Karena bioflok itu kan memang untuk budidaya, di mana kita itu nggak memungkinkan untuk budidaya sebenarnya mas. Dan nanti kedepannya itu bakal susah yang namanya budidaya karena kualitas saya itu kan semakin jelek gitu ya. Makanya saya mempelajari bioflok. Tapi setelah dipelajari dan dijalankan selama setahun, 2 tahun, 2-3 siklus itu setelah saya jalani ternyata memang banyak tantangannya, tapi bukan untuk menyerah, tapi terus belajar. Dan sekarang lagi vakum dulu selama 1 atau 2 siklus ini untuk menambahlah kekurangannya kemarin itu ada di mana, dan sekarang saya lagi beralih di budidaya ikan gurame gitu. Ya udah tinggal 4 kali 5 20 berarti. Nah, karena budidaya gurame itu lama ya mas, bisa dari 1 tahun sampai 1,5 tahun sampai usia panen daging itu, kita itu membagi menjadi 3 segmen. Jadi ada pembibitan, ada pendederan, di sini jualan larva, dan juga ada pendagingan itu sampai usia yang siap konsumsi. Nah, karena kalau kita ngambil dari telur sampai daging itu terlalu jauh, makanya kita ngambil di pembibitannya aja, yang dimana siklusnya itu 2-3 bulan tuh udah bisa panen. Jadi nggak sampai daging kita budidayanya. Kalau di ikan gurame, metode breedingnya itu masih dengan cara konvensional. Hitungannya tuh masih purba mas, sebenarnya masih jadul banget, beda sama ikan nila sama ikan lele yang sudah banyak campur tangan manusianya dalam segi breedingnya. Tapi kalau di gurame itu semuanya itu masih dengan cara yang sangat konvensional. Caranya itu kalau yang kita lakukan di Anak Empang Farm, pertama kita siapkan dulu kolamnya. Di sini kita standar kolamnya itu 10 x 10 meter, dan untuk satu set indukan. Untuk satu set indukan itu 1:4 kalau di kita. Jadi 1 jantan dan 4 betina. Bisa juga 1:3, 1:4, dan bahkan di teman-teman yang saya lihat juga ada yang 1:10 atau 1:1 juga ada. Jadi nggak ada rumus yang pasti. Yang jelas kalau di situ udah mau bertelur ya berarti udah bagus. Jadi kita siapkan kolamnya dulu. Terus kedalamannya sekitar 70 sampai 80 cm itu udah cukup. Lalu kita taruh indukannya sesuai dengan perbandingan yang tadi. Lalu kita siapkan metode konvensionalnya itu dengan menyiapkan bakal sarangnya atau media yang bakal dia gunakan untuk bertelur. Di situ ada ijuk, kita menggunakan ijuk, dan juga serabut dari karung yang kita haluskan. Jadi nanti si indukan gurame itu seperti burung mas. Jadi dia ngambil media sarangnya itu, si jantannya itu akan mengambil media sarangnya, lalu akan mencari di mana tempat yang kira-kira cocok untuk dibuat sarangnya. Lalu dia membuat sarang di situ dan menarik si betinanya untuk datang ke sarang itu. Jadi persis kayak burung gitu. Nah, setelah itu si jantannya itu akan membuahi telur yang sudah ada di sarangnya itu. Jadi gitu sih. Jadi
yang kita harus tahu itu adalah kapan kita harus mengambil telurnya itu. Karena kebanyakan pembudidaya pemula itu nggak tahu kapan harus ngambil telurnya. Jadi waktu kita mau ngambil itu telurnya udah habis lah, udah dimakan sama hama dan lain sebagainya. Jadi ciri-cirinya ikan atau sarang telur yang sudah siap diambil itu adalah ketika si betinanya itu sudah stay di depan sarang, berarti itu adalah sarang yang sudah berisi telur. Jadi kalau misalnya kita udah bisa ngelihat di satu sisi kolam tuh ada indukan gurame yang diem aja tuh di situ, itu berarti udah ada telurnya di situ. Dan keesokan harinya udah bisa kita ambil. Kalau perkiraan waktu, kita di sini nggak ada patokan, Mas. Makanya itu yang saya bilang bahwa budidaya ikan gurame itu sangat konvensional. Kita nggak bisa matok dia bakal bertelur setiap hari, setiap ini tuh nggak ada temponya. Jadi ya, sesuka mereka aja. Dicek. Ya. Makanya di sini kita untuk meningkatkan probabilitas dapat telurnya itu ya meningkatkan atau memperbanyak jumlah indukan aja gitu. Jadi setiap hari dicek kira-kira mana nih yang udah siap untuk diambil telurnya. Jadi sekarang kita masuk ke pemanenan ya, sistem pemanenannya. Jadi pertama itu ya kita harus nyebur ke empangnya, terus diambil telurnya itu ya biasa aja diambil sarangnya, lalu ditaruh di wadah dan dipisahkan antara telur dan juga media sarangnya itu tadi dengan menggunakan bisa juga dengan saringan teh atau apa gitu. Karena banyak juga yang bilang, bang itu pakai saringan teh itu nggak pecah emang telurnya. Nah ini yang unik juga di gurame itu adalah dari telurnya aja tuh udah kuat dia. Makanya untuk distribusi pengiriman tuh juga udah bisa kuat. Jadi menggunakan saringan teh itu nggak jadi masalah. Lalu kita ambil dan ditaruh di wadah dengan air yang bersih. Udah tinggal ditaruh di bak atau di ember. Dalam waktu 24 sampai 28 jam itu dia udah menetas. Jadi setelah menetas juga itu siklusnya lucu, Mas. Jadi dari hari pertama dia menetas sampai hari ke-7 itu dia nggak butuh makanan. Karena mereka masih memiliki cadangan makanan. Jadi indikasinya kalau ikan gurame itu masih memiliki cadangan makanan, kita lihat dia masih warna kuning atau enggak. Kalau masih warna kuning berarti kita nggak usah ngasih makan karena mereka masih punya cadangan makanan. Dan biasanya di hari ke-7, hari ke-8 itu cadangan makanannya sudah habis. Bisa kita pindahkan ke wadah yang lebih luas dan kita kasih pakan pertama. Yang paling bagus itu sebenarnya kutu air dan juga artemia karena sesuai dengan ukuran mulutnya. Kalau nanti udah sekitar 1 minggu kita kasih kutu air, baru kita kasih cacing sutra selama sekitar 1 bulan. Baru setelah itu dipindahkan ke wadah yang lebih luas lagi. Di sini kita menggunakan empang, baru menggunakan pakan dengan diameter yang kecil tuh PF 500. Iya, pelet. Dan ya pokoknya kita ngikutin aja ukuran mulut ikan gitu. Semakin besar ya diameter peletnya semakin besar gitu. Ayo kita memelihara ikan di rumah gitu ya. Jadi target pasar saya itu adalah ya masyarakat biasa gitu, bukan pembudidaya, bukan juga petani dan lain sebagainya untuk di bibit ini ya. Jadi saya merekomendasikan bibit usia 3 bulanan, yaitu sekitar ukuran 2 jari, karena di umur itu ikan sudah kuat, terus juga makannya udah simple, udah gampang, tinggal pakai pelet, dan untuk distribusi juga dia lebih aman terhadap stres lah. Jadi usia 2 bulan itu yang paling, 2 bulan 3 bulan lah, ukuran 2 jari itu yang paling saya rekomendasikan untuk penjualan bibit gitu. Juga umur dari indukan. Umur dari indukan itu yang paling bagus itu 3 tahun ke atas. Tapi lebih bagus sih, lebih tua tuh lebih bagus. Jadi kalau ikan yang umurnya udah tua, itu kualitas telur itu lebih kuat dan lebih bagus. Nah, tadi berbicara tentang persentase, kita nggak bisa memastikan, Mas. Karena itu yang saya bilang konvensional bisa bagus, sebagusnya tapi nggak 100% ya. Paling 80% itu udah paling bagus. Bahkan bisa 0% juga. Makanya di sini dalam menjual telur, kan peminatnya banyak tuh telur gurame karena mungkin harganya murah 80-90 rupiah per butir. Tapi saya sangat tidak merekomendasikan sebenarnya untuk pemula-pemula karena itu riskinya itu, resikonya itu sangat tinggi dibalik harganya yang murah gitu. Kalau sekarang saya fokusnya di Jabodetabek karena memang
saya pengen fokusin dulu di daerah sekitar farm saya. Jadi saya ingin membangun suatu, apa ya, dibilang komunitas juga bukan, tapi lebih ke gerakan lah. Jadi kita memelihara ikan di rumah masing-masing untuk ketahanan pangan. Dan setelah saya mempelajari berbagai macam jenis ikan, di sini kan juga pernah lele, nila, gurame, dan yang paling simpel itu adalah gurame. Walaupun panennya lama, tapi bagaimana caranya kita membudidayakan itu dengan asyik dan menyenangkan gitu aja. Konten gitu ya, itu saya lebih ke mengikuti zaman aja mas, karena kan di usia saya juga kan hampir 50% dari kehidupan anak muda itu kan megang HP, bahkan lebih bisa 80%. Jadi bagaimana caranya kita mengenalkan ini loh kegiatan yang asyik berbudidaya dengan konten itu. Jadi saya juga menggunakan beberapa platform, ada YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan ini segmentasi pasarnya beda-beda semua. Kalau di Instagram saya lebih untuk menjual ikan frozen, kalau di YouTube itu jual bibit dan sekalian konten juga, dapat AdSense juga di situ. Dan kalau TikTok itu lebih ke penjualan bibitnya aja. Jadi kalau dibilang sudah profit atau belum, ya jawabannya sudah profit. Karena selain kita jualan bibit, kita jualan produk juga, ya kita dapat AdSense juga di situ. Jadi keuntungannya tuh berlipat-lipat ganda lah kalau kita memanfaatkan media sosial. Makanya yang tadi saya bilang bahwa gerakan untuk ketahanan pangan di setiap rumah, dan banyak opsinya sebenarnya, bisa lele, bisa nila, bisa gurame. Dan setelah saya pelajari, bukan sampai mahir banget ya, tapi setelah nyoba dari ketiga jenis itu, yang paling gampang untuk dipelihara dan operasional paling mudah itu ya gurame. Jadi buat teman-teman semua yang mau tahu bagaimana cara berbudidaya yang asyik dan juga menghasilkan, kita lanjut ke part 2 yuk.